Kenaikan tarif pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT paling rendah 40% dan paling tinggi 75% menuai protes para pelaku usaha hiburan. Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan kenaikan tarif pajak hiburan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kenaikan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT khusus untuk hiburan, diskotik, spa, karaoke, klub malam ditetapkan paling rendah 40% hingga 75%. Pajak itu apa sih? Kita bahas bareng-bareng ya. Pajak merupakan iuran yang harus dibayar warga negara yang memenuhi syarat seperti memiliki penghasilan di atas batas tertentu dan berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan nasional. Apakah membayar pajak itu penting bagi masyarakat? Iya. Dengan membayar pajak, masyarakat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup bersama dan pembangunan bangsa. Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak melalui sosialisasi, pemanfaatan teknologi, transparansi, dan pelayanan yang baik. Kesadaran dan kepatuhan pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Melalui pajak, pemerintah dapat mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama kampanye kesadaran pajak yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya generasi milenial, tentang perpajakan, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak serta cara menghitung dan membayar pajak. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk patuh membayar pajak sebagai kontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan negara. Yang ketiga, menjangkau audiens yang lebih luas dengan media yang menarik, mudah diakses, dan sesuai dengan karakteristik target, sehingga edukasi perpajakan lebih efektif. Yang keempat, mendorong peningkatan jumlah wajib pajak dan kepatuhan pelaporan pajak seperti SPT tahunan. Manfaat pajak bagi masyarakat. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Pajak digunakan untuk membangun dan memelihara fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, transportasi umum, dan fasilitas ibadah yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Dana pajak mendukung program kesehatan seperti BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan yang terjangkau, serta peningkatan mutu rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Yang ketiga, pendidikan. Pajak membantu menyediakan pendidikan berkualitas dan terjangkau, termasuk program beasiswa dan fasilitas sekolah yang mendukung generasi muda. Yang keempat, subsidi dan program sosial. Pajak digunakan untuk subsidi bahan bakar, pangan, serta program bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, mengurangi kesenjangan sosial. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Pajak membantu menjaga stabilitas harga dan keuangan negara yang berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Yang keenam, kemudahan akses layanan publik. Dengan pajak, masyarakat mendapatkan akses lebih mudah ke berbagai fasilitas umum dan layanan pemerintah yang menunjang kesejahteraan sehari-hari. Jenis-jenis pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak di Indonesia. Ada pajak pusat, yang pertama, pajak penghasilan atau PPH. Pajak atas penghasilan individu atau badan seperti gaji, keuntungan usaha, bunga, dan royalti. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak atas transaksi jual beli barang dan jasa. Tarif PPN naik menjadi 12% mulai 2025. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak tambahan untuk barang-barang mewah. Dan ada pajak daerah. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak tahunan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan pendesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pajak atas
kepemilikan tanah dan bangunan. Yang ketiga, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak saat transaksi perolehan atau peralihan hak tanah dan bangunan. Pajak juga dibedakan menjadi pajak langsung, misalnya PPH dan PBB yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, dan pajak tidak langsung, misalnya PPN dan PPNBM, yang pembayarannya dapat dialihkan ke konsumen melalui harga barang atau jasa. Peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran pajak. Peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran pajak melalui video sangat signifikan, terutama untuk menjangkau generasi milenial dan masyarakat luas secara efektif. Apa sih konsekuensi jika tidak membayar pajak? Tidak membayar pajak dapat berujung pada denda, bunga, kenaikan pajak, hukuman penjara, penyitaan aset, dan kerugian negara serta masyarakat. Saya akhiri video presentasi kali ini. Terima kasih udah nemenin presentasi ini. Semoga gak bosen ya. Kalau bosen, ya udah skip aja. Kalau ada yang kurang paham, gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Stay cool dan jangan lupa tersenyum.